Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, membangun hubungan baik dengan sesama itu adalah diantaranya adalah bahwa manusia itu adalah merupakan makhluk sosial, ya. Makhluk yang dia tidak bisa berdiri sendiri, makhluk yang serba bergantung, ya. Dia bergantung kepada manusia, dia juga bergantung kepada alam, dia juga bergantung kepada Tuhan, gitu. Nah, sehingga karena manusia ini lemah, maka dia harus menjalin kerjasama yang baik dengan sesama manusia, ya. Dari sanalah kemudian tercipta peradaban, gitu kan. Dari sanalah kemudian tercipta berbagai macam sistem dan lain sebagainya dalam rangka untuk membangun kehidupan manusia. Nah, lalu kemudian agama mengatur bagaimana tata cara berhubungan dengan sesama, gitu ya. Sehingga diantara hal yang kemudian diatur adalah bagaimana misalnya terhadap sesama itu maka mesti dibangun rasa saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, kemudian tidak melanggar hak-hak daripada saudara atau teman kita, karena sesungguhnya diantara faktor penyebab konflik itu adalah ketika hak tidak diletakkan sebagaimana mestinya, gitu. Sehingga diantara tugas manusia kepada manusia lain itu adalah yaitu menciptakan keadilan, keadilan itu berarti bahwa memberikan setiap orang sesuai dengan haknya, Ketika orang misalnya sudah berusaha, sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, hak dia mendapatkan imbalan. Ketika orang itu misalnya sudah melakukan yang memang dia lakukan, maka haknya adalah orang lain harus mengapresiasi hasil kerja atau hasil karya dia, gitu. Itu jadi menciptakan keadilan dengan sesama, Di antara keadilan yang mesti diwujudkan itu adalah keadilan ketika misalnya dengan sesama berjanji harus ditepati. Ketika misalnya hutang harus dibayar, gitu. Ketika berkata maka tidak boleh menyakiti, Ketika bersikap maka bersikap yang baik. Ketika berperilakulah dalam rangka untuk tolong menolong, dalam rangka untuk bahu membahu, membangun kehidupan yang harmonis. Jadi hubungan kepada sesama, Makanya yang namanya misalnya sapa, salam, senyum itu sudah menjadi bagian daripada ajaran agama, Ketika ketemu harus ucapkan salam, Salam itu sesuai dengan misalnya agama masing-masing, Itu setiap agama yang punya kalimat-kalimat salam masing-masing, gitu. Itu kemudian ditebarkan, Lalu kemudian sapa, menyapa, menegur orang, gitu kan. Saling sapa, saling tegur, gitu kan. Indah sekali, gitu kan. Tentu dengan sapaan-sapaan yang baik, tentu dengan teguran-teguran yang baik, Lalu kemudian senyum, jangan lupa, ketika orang senyum itu sesungguhnya senyum itu adalah obat, dari berbagai macam problem yang dihadapi oleh manusia, Jadi setiap ketemu orang maka ajaran agama kita mengajarkan untuk kita harus siap untuk tersenyum, karena senyum itu adalah merupakan diantara pekerjaan untuk membahagiakan orang lain. Kalau senyum aja kita nggak bisa, bagaimana mungkin kita melakukan hal-hal yang besar, gitu, untuk membantu orang lain, untuk membuat orang lain nyaman, untuk membuat orang lain bahagia. Kalau senyum aja kita nggak bisa, gitu. Oleh karena itu maka bagi kita yang belum bisa tersenyum, tersenyumlah, belajar tersenyum, karena ini adalah merupakan satu hal yang nggak bisa dilakukan oleh manusia. Semua manusia bisa tersenyum. Ketika dia tersenyum, maka sesungguhnya dia sedang menularkan kebahagiaan kepada orang lain, gitu. Oleh karena itu, kalau kita sering tersenyum kepada orang lain, maka ini adalah merupakan sebuah sedekah, perbuatan baik, gitu.
Ya, lalu kemudian saling tolong menolong, saling bahu membahu gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yaitu orang yang punya pribadi yang religius spiritual itu adalah orang yang dia bisa membangun harmoni dengan alam, ya. Orang yang dia bisa berinteraksi dengan hewan, sayang kepada binatang, kemudian perhatian, peduli kepada tumbuh-tumbuhan gitu kan. Makanya saya sarankan kita di rumah sudah mulailah, bagi yang belum punya hewan peliharaan, ya, cobalah untuk memelihara hewan. Bagi yang misalnya belum memelihara tanaman, cobalah untuk memelihara tanaman, ya. Maka dengan kita memelihara hewan, dengan kita memberinya makan, dengan kita mengusapnya, mengelusnya, perhatian kepadanya, kasih sayang kepadanya, begitu pula dengan tumbuhan, kita siram pagi hari, sore hari, kita lihat perkembangannya, pertumbuhannya, maka ini adalah merupakan latihan kita untuk peduli kepada alam gitu. Nah, nggak usah lah misalnya kita berbicara tentang misalnya hal-hal yang besar, ya. Kalau yang kecil itu belum kita lakukan, misalnya tentang hemat energi, misalnya tentang mengkritik pembangunan yang nggak sesuai dengan lingkungan misalnya, atau mungkin dengan melakukan reboisasi, ya. Mungkin hal ini dulu yang kita lakukan sebelum melakukan hal-hal yang besar itu, karena sesuatu yang besar itu diawali dari sesuatu yang kecil gitu. Kalau yang kecil aja kita nggak bisa, gimana kita bisa melakukan hal yang besar gitu. Jadi coba lakukanlah itu, ya. Kemudian lakukanlah hal yang kita bisa, apa, merawat lingkungan itu, menjaga lingkungan itu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dengan kita sudah memilah sampah tuh, mana sampah organik, mana sampah non organik gitu kan, ya. Lalu kemudian dengan kita benar-benar peduli apapun yang kita lihat lingkungan, ya, yang kemudian kotor, ya, kita bersihkan. Yang kemudian ada sampah, ya, kita ambil sampahnya, ya. Kemudian kita misalnya ada sampah dari kita jangan sampai kemudian kita sembarangan membuangnya. Kemudian penggunaan energi secara hemat, itu juga, ya. Misalnya di malam hari, misalnya kita waktu tidur, ya udah kita matikan. Kalau perlu nggak pakai AC, jangan pakai AC. Kalau misalnya ini kita ganti, ya, lampu itu, ya, lampu yang terang itu dengan lampu remang-remang yang wattnya kecil, ya. Ketika kita menggunakan air, kita pun juga betul-betul tidak boros, ya. Maka itu diantara sikap-sikap, ya, diantara orang beragama yang peduli kepada lingkungan, dan ini merupakan sikap yang religius spiritualis, gitu, ya. Ya, jadi itu yang kemudian perlu kita sadari, ya, dengan kita memulai dari hal-hal yang kecil, ya. Itu, ya, diantara pribadi yang religius spiritual.